Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Nah, kayaknya yang bukan warga Jabar terus-terusan menjadi hater terhadap program Gubernur Jabar. Itu saking cintanya dan kayaknya mereka pengen pindah ke Jabar kayaknya. Hasil riset ya, kalau misalnya menggunakan hasil riset ya, misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 tuh nggak ada. Remaja itu dia riset itu menunjukkan bahwa dia harus lebih agak malam. Yang kedua bangunnya lebih siang. Sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat nggak bisa, taruhan bubar saya katakan. Kenapa? Beda, Pak. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu Bolos, si Pakun Bobo, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Masih soal Kang Deddy Mulyadi dan kebijakan di Jawa Barat ya. Ini KDM ini paling bisa bikin para elit tantrum ya. Ini lagi rame soal para elit nih yang menentang kebijakan jam malam dan masuk sekolah lebih pagi. Iya. Mungkin dari jam 7 jadi setengah 7 gitu. Pokoknya jadi setengah 7 aja. Tapi sebelum kita ke sana, Mamang mau ngeplay yang ini dulu nih, meluncur. Cus. Ninyo, Ya. tidak menyerah begitu saja. Ada Bapak Adel Setiawan gitu yang hari ini 21 menit yang lalu di post sama Kompas TV ya, melaporkan atau mengadukan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Buset. Terkait program mengirim anak nakal ke barak militer. Sumpah aku pikir kayak oh ya udah, ternyata tidak diam begitu saja, masih dilanjut. Bahkan Kang Deddy dilaporkan ke Bareskrim. Sumpah aku pengen telepon Ibu Sopias ya. Bu Sofia, tolong ini Bu Sofia, gimana ini teh? Coba detailnya kayak gimana, kita ceki-cekinya. Play. Saya Adel Setiawan, selaku orang tua murid yang sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan, dan kemungkinan dalam seminggu ini nanti ada informasi dari Bareskrim untuk kami datang ke sini untuk gelar. Nanti dalam gelar tersebut ditentukan apa saja kekurangannya, bukti-bukti apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, termasuk tindak lanjut dari laporan kami tersebut. Dan lebih seperti itu. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Program seperti itu tadi, seperti awal. Pak, tapi tadi pelaporannya kita di rumah Pak ya Pak? Sudah masuk ini, ada bukti, berkas sudah diterima. Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi oleh nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi. Lebih seperti itu. Ini ada perlakuan yang kurang manusiawi kah atau seperti apa di barak militer ini sehingga kemudian dilaporkan ke Bareskrim? Sebetulnya salah satu pasal nih yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan berbau militer melibatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim.
Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan, tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak dibundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Barreskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barat militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor. Tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kira-kira. Astaga, aduh, sumpah menyebut aku sebegininya loh. Iya. Padahal kan, ya mohon maaf putra atau putri bapaknya kan nggak ada juga gitu dibawa ke sana. Iya. Terus yang udah ikut pembinaan di sana happy gitu ya. Si Abdul contohnya tuh bapaknya seneng banget, si Abdulnya seneng banget. Iya. Kayak sejauh ini tuh dari angkatan pertama yang penuh kontroversi karena elit-elit pada panas sampai seberesnya teh kayak aman-aman aja, justru lebih positif. Tiba muncul ngelaporin ke Barreskrim, Bu Sophia, tolong Bu Sophia, Iya, sumpah. bahkan tadi sampai bilang Pak Adel nih kan bilang, ya nanti kalau anak saya tiba-tiba dibawa gimana? Kan nggak mungkin kan, sistemnya nggak kayak gitu. Ya Atas inilah. persetujuan orang tua. Kalau misalnya pun orang tuanya anaknya pengen tapi orang tuanya nggak setuju, ya nggak akan dimasukin juga gitu kan. Inilah aku coba mempelajari arah framingnya. Biasa ada satu konsep kan, satu tujuan framing itu kan mau diarah kemana ya. Framingnya punten kalau salah ya, ini dugaan gue ya, framingnya mau mengarah ke ya otoriter. Sempet disinggung soal so jadi raja gitu kan, disinggung soal satu arah aja gitu, semaunya sendiri gitu. Bahkan tadi dimention juga ini negara negara hukum bukan negara kekuasaan. Ya itulah arahnya tuh mau mengarah Kang Deddy tuh sebagai sosok yang otoriter gitu. Mau jadi raja sendiri itu. Ya itulah, tolonglah. Tapi ngomong, ya sampai disuruh merangkak di tanah kotor gitu. Ya itu kan sampai ada yang iklanin dulu kan, berani kotor itu baik, ya emang apa salahnya? Iya kan? Padahal merangkak enggaknya juga kan belum dilihat dengan jelas ya kayak gimana, nggak tahu ya. Liar, tolonglah. Ini pembukaannya aja udah bikin emosi nih. Padahal menu utamanya teh soal elit yang menentang jam masuk jadi 6:30 gitu. Nih kita meluncur dulu dah. Cus. Nih yo, sampai dikasih caption sama Kang Deddy ini ya, rasa kangen kalau nggak direspon biasanya malah tantrum nggak jelas katanya. Ya, emang kangen kayak gimana sih para elites sama Kang Deddy? Kita lihat ceki-ceki. Play. Alaikum, sampurasun, nilujeng enjing ya. Semoga wargi Jabar dalam keadaan sehat. Bagi yang mampu berkurban, besok bisa melaksanakan ibadah kurban dan sholat Idul Adha. Dan nanti malam takbiran. Bagi yang tidak punya kemampuan, nggak ada masalah. Yang penting kita melaksanakan sholat Idul Adha dan bisa memaknai makna kurban. Sebagai makna kita harus mengorbankan apa yang menjadi ego diri kita. Tidak menyembah pada hal-hal yang bersifat hawa nafsu yang menyesatkan, tetapi lurus pada jalan kebenaran, membangun kepasrahan. Itulah cerita para ulama kalau menjelaskan kurban. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungannya dalam setiap waktu,
terhadap berbagai langkah dan kebijakan yang saya ambil. Dan saya menyadari bahwa Jawa Barat banyak mendapat perhatian saat ini. Sehingga kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat hari ini justru banyak memicu kritik, kemarahan, saran, bulian, bukan dari warga Jabar. Nah, kayaknya yang bukan warga Jabar terus-terusan menjadi hater terhadap program Gubernur Jabar. Itu saking cintanya dan kayaknya mereka pengen pindah ke Jabar kayaknya. Sehingga ingin mendapat perhatian dari gubernur dan rakyat Jabar. Terima kasih ya atas berbagai otokritiknya dan sarannya. Dan saya memahami seluruh saran otokritik, bahkan bulian atau nyinyiran, itu saking kangennya, biasa. Kalau sama yang kangen dan kangennya tidak ada yang respon, biasanya suka marah-marah. Salam untuk semuanya, sehat selalu ya, selamat menjalankan aktivitas di hari ini dan selamat nanti malam takbiran dan besok menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan berkurban. Berkurban hewan bagi yang mampu, mengorbankan rasa yang kita miliki untuk tidak mengikuti ego kita. Itu juga bagian dari pengorbanan hidup. Assalamualaikum. Tuh, jadi mungkin para elite kangen atau Kang Deddy kok nggak main ke sini sih? Kok nggak ngundang saya? Kok kita nggak ngobrol-ngobrol? Mungkin kangen. Cuman gak direspon gitu karena Kang Dedinya lagi sibuk gitu. Makanya tantrum gitu. Tantrumnya tuh ya semua kebijakan dikritikin gitu. Dikontrain, bukan cuma kritik dong, dikontrain sampai dari kontranya itu sama netizen dikonterin lagi aja bisa gitu saking terlalu wadidaw punya kontranya. Coba tolonglah. Aduh, kumaha tuh ieu teh Iroh nih. Kita kasih nextnya nih Nyo, meluncur. Cus. Ninyo. Iya. Ini dari tempo.co 20 jam yang lalu diposting dengan caption Mendikdasmen Abdul Muti meminta semua pemerintah daerah mematuhi peraturan kementerian dalam menyelenggarakan pendidikan termasuk soal pelaksanaan jam belajar. Pernyataan itu Muti sampaikan merespon kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ihwal siswa masuk sekolah pukul 6 pagi tuh. Di sini aja nggak terupdate pukul 6 pagi. Iya. Kan 6.30 ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Namanya juga kita lihat videonya ceki-ceki. Play. Dikdasmen Abdul Muti meminta semua pemerintah daerah mematuhi peraturan kementerian dalam menyelenggarakan pendidikan termasuk soal pelaksanaan jam belajar. Pernyataan itu Muti sampaikan merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ihwal siswa masuk sekolah pukul 6 pagi. Menurut Muti, kementeriannya telah mengatur pelaksanaan kegiatan belajar siswa, mulai dari berapa lama siswa belajar dalam sehari hingga jumlah hari sekolah dalam seminggu. Muti tidak spesifik menyebut Deddy harus mematuhi peraturan itu. Muti juga enggan menjawab saat Tempo bertanya apakah kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi yang digagas Deddy termasuk ke dalam kebijakan yang melanggar peraturan yang dia maksud. Sementara itu, aturan soal pelaksanaan jam belajar memang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah. Namun peraturan menteri itu tidak menyebutkan pukul berapa paling dini atau paling siang sebuah kegiatan pembelajaran boleh dimulai. Apakah Anda setuju tentang kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi? Bagikan pendapat Anda di dalam kolom komentar. Kan kayak asa sengaja gitu nunggu ada keserimpet terus digoreng gitu. Kan kemarin kita play ya dari IG-nya Kang Deddy dirilis dealnya tuh di 6.30 gitu kan. Iya, tapi tetap aja jam 6 digorengnya gitu. Ya kalau jam 6 memang aku lihat banyak keberatan dari orang tua gitu ataupun dari siswanya gitu. Kalau 6.30 update terakhir aku lihat sih yang komen-komenan dari warga Jabar ya. Nggak tahu kalau yang di luar mah. Itu ya setuju gitu. Tapi ini di 20 jam yang lalu diinfokannya gitu sama Tempo masih jam 6 nih, gimana nih kalian? Ya coba tolonglah. Iya, padahal ya. kemarin udah rilis di IG-nya Kang Deddy ya, Mang ya. Iya, maksudnya kalau kangen gitu, kangen budget medianya gitu kan. Ngomong tuh kangen, nggak ada nih gitu, coba tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, yang kemarin kita play, ini kita remind lagi karena ada respon yang monohok dari Kang Deddy. Kita lihat nih ya, saat di Metro TV ada dialog ya soal masuk lebih pagi siswa ya, ceki-ceki. Play. Kalau kita patokannya pasti hasil riset ya. Kalau misalnya menggunakan hasil riset ya, misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 tuh nggak ada. Mereka itu untuk SMA rata-rata itu kan pukul 8 ya.
bahkan ada yang 8.30. Nah sebenarnya berdasarkan riset sih. Jadi terdapat sebuah studi ya di Health Journal and Journal of Clinical Shift ya. Di situ ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa masuk sekolah lebih pagi itu ternyata justru menurunkan konsentrasi. Karena kan anak-anak ini jadi kurang tidur ya, dan anak-anak remaja itu ternyata punya jam biologis yang berbeda juga dengan orang dewasa seperti kita gitu. Jadi mereka justru tidur itu harus agak lebih malam, jadi tidak bisa jam 8 gitu ya, dan mereka harus bangun lebih siang. Nah itu memang juga kembali kepada hasil riset. Nah untuk riset yang ini itu menunjukkan ketika jam masuk terlalu pagi itu menurunkan konsentrasi, daya tangkap, dan performa akademik para peserta didik, sehingga kemudian kebijakan masuk lebih pagi itu kemudian diubah gitu di negara-negara Eropa karena berangkat dari hasil kajian. Nah di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia masuk jam 6 dan 6.30 ini terpagi di dunia gitu ya. Kalaupun tadi diubah menjadi 6.30 mungkin mencontoh Jakarta. Tapi Jakarta pertimbangan ketika anak disuruh masuk pagi itu sebenarnya pertimbangannya adalah mengatasi kemacetan kan ketika itu. Dan ini 6.30 memang kalau melihat jam-jam belajar di seluruh dunia, kita itu paling pagi di dunia. Tuh. Menurutku dari situ aja nggak fair. Tadi dengar nggak? Jakarta 6.30 kan? Udah 6.30 dengan alasan untuk menghindari kemacetan. Itu aman-aman aja boleh gitu. Giliran Jabar mau meniru 6.30 juga dengan alasan kedisiplinan gitu kan, biar sempat dapat udara segar dan segala macam, jalan kaki lebih sehat. Itu harus ngikutin riset dari Eropa. Coba. Lucu kan, Jabar nggak bisa disamain, Jabar sama Jakarta kan beda, ada pedalaman dan segala macam. Tapi harus disamain sama Eropa. Kan liar, beda banget sama Eropa kan. Ini yang masih deket sebelah-sebelahan nggak boleh disamain. Kalau Jakarta kan karena kemacetan gitu. Kalau Jabar kan ada yang di perkotaan, ada yang di pedalaman. Tapi yang Eropa harus diimplementasikan katanya. Coba lanjut lagi. Lanjut. Bagusnya jam berapa Bu baiknya ketika anak-anak dianggap sudah lebih produktif, lebih fokus begitu? Kalau merujuk pada beberapa hasil riset memang pukul 8 ya. Jam itu 8 ya? adalah yang aman, dan untuk anak TK bahkan pukul 9 untuk anak PAUD. Namun kalaupun misalnya mau mengikuti pola yang selama ini kita lakukan, memang idealnya itu di pukul 7.30 memang untuk anak-anak. Jadi 7.30 itu adalah yang pas, kemudian pulangnya disorein aja. Di negara-negara Eropa juga pulangnya jam 16. Jadi misalnya 15.30. Kalau sekarang DKI misalnya pukul 6.30, pulangnya pukul 15. Nah, tapi SMP dan SD dibedakan. Tapi masuknya sama-sama pukul 6.30, pulangnya saja untuk SMP dan SD jauh lebih cepat. Lebih cepatnya itu rata-rata lebih cepat dari 1 jam ya. Misalnya SMA pukul 15, SMP bisa pukul 14, bahkan 13.30. Kemudian SD lebih cepat lagi. Nah memang itu lama jam belajarnya kan memang berbeda antara SD, SMP dan SMA. Kalau kita misalnya merujuk beberapa kajian gitu ya atau penelitian yang dilakukan selama ini, memang idealnya itu pukul itu agar anak-anak itu tadi jam tidurnya lebih banyak ya, kemudian sehingga tumbuh kembangnya juga jauh lebih baik dan konsentrasi lebih baik, kemudian mereka cukup waktu untuk makan. Karena makan itu kan harus dikunyah gitu ya 32 kali gitu ya. Nah itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, sehingga untuk tidak terburu-buru maka biar mereka makannya sehat yang ada di rumah dan dikunyah dengan baik gitu ya untuk pencernaannya, maka kemudian itu memberi waktu dan ruang lebih panjang untuk anak-anak ini bersekolah ya, atau jamnya di tadi pukul 8 atau pukul 8.30 itu pertimbangannya. Nah kalau kita ini masuk pukul 6.30, setidaknya kita akan istirahat pertama itu sekitar biasanya 2,5 jam kemudian gitu, atau 3 jam kemudian. Nah itu diperkirakan mungkin pukul 9, dan biasanya istirahat pertama itu waktunya pendek ya, sekitar 15 menitan. Nah ini membuat anak-anak juga pertama mungkin tidak sempat sarapan, atau orang tuanya nggak sempat bikinin, atau sempat bikin tapi nggak sempat dimakan ya, karena 6:30 kan udah harus di dalam kelas, udah belajar. Nah mereka akan makan pada jam istirahat. Nah ini karena pendek itu akan lebih cepat mengunyahnya gitu. Memang
ini jangka panjang akan berpengaruh sih terhadap pencernaan anak-anak gitu ya. Makanya banyak yang kemudian makanannya pun nggak sehat seperti dibawain yang gampang dimasak kayak nugget, sosis. Jangka panjang kan bahaya juga. Anak-anak makan makanan-makanan frozen seperti itu setiap hari dalam jangka panjang dari SD sampai SMA misalnya. Itu kan Punten dipotong, misalkan sebahaya itu ya serang perusahaannya, kenapa masih memproduksi sesederhana itu. Iya. Terus juga ya aku gemes, kenapa sih di sini teh pengamat-pengamat yang pinter-pinter gitu risetnya teh nggak riset di Indonesia gitu. Iya. Jadi pakai paper risetnya teh udah hasilin riset Indonesia, kan Jakarta udah lebih dulu tuh, udah dari kapan tahu tuh di riset gitu. Biar ada bahan, oh ini riset di Jakarta, masih satu daerah gitu ibaratnya kan, satu Indonesia. Ini ngikutin Jakarta nggak cocok katanya, suruh pakai riset Eropa, jauh kemana-mana tuh Iroh. Iya, kalau misalnya masalah apa tadi makannya nugget atau sosis gitu kan, ya kan ya selama ini jamnya nggak pagi pun ya kalau mau makan itu makan juga nggak sih? Iya. Jadi itu apa bedanya gitu? Terus juga kan? maksudku kalau seolah-olah bahaya tapi nggak disenggol gitu. Kenapa kalian perusahaan? Iya. Ya pengen nyenggol Kang Deddy aja, ini mah Iya. tantrum aja kangen mungkin ya. Coba tolonglah lanjut dikit aja. Lanjut. kan sangat berdampak nanti pada mereka ketika usianya sudah sekitar di atas 40 tahun. Oke, baik. Berarti menurut Anda ini tidak efektif? Sebenarnya ya tidak efektif, apalagi kayak misalnya sekarang kan kita ngomongin Jawa Barat ya. Mungkin DKI tipologinya beda. Kalau DKI itu kan mereka rata-rata sama secara wilayah, tidak terlalu luas, kemudian hanya beberapa kota, hanya 5 kota dan 1 kabupaten, itu punya tipologi dan standar yang sama. Mungkin kalau DKI melihat disamakan tuh bisa, tapi kalau Jawa Barat saya rasa tidak. Jawa Barat itu wilayahnya sangat luas dan beragam. 32 kabupaten kota dengan beragam. Misalnya di sekolah di pedesaan dengan di perkotaan itu sangat pasti berbeda. Aktivitas anak-anak di pedesaan di perkotaan juga sangat berbeda. Nah ini sebenarnya harusnya memang dikaji dulu, ditanyakan kepada anak-anak. Misalnya sederhana aja sekolah bikin Google Form yang kemudian menanyakan pendapat anak-anak. Itu yang harusnya misalnya idealnya masuk jam berapa, kalau dipagikan itu kira-kira pukul berapa. Karena prinsip tadi mendisiplinkan itu harus ngelihat juga tumbuh kembang anak dan tubuhnya si anak, serta pertumbuhan biologis dan psikologi anak-anak gitu. Jadi Jawa Barat ya dengan tipologi beragam ini ya memang harusnya menyesuaikan dengan wilayah, tidak bisa kemudian disamaratakan. Dan untuk itu mau sebenarnya bisa uji coba dulu ya, lalu dievaluasi kalau memang efektif, kemudian dilanjutkan untuk wilayah mana yang efektif, itu yang dilanjutkan. Jadi jangan kemudian semua disamakan ya, dan juga dari seluruh jenjang disamakan, kemudian di seluruh wilayah atau daerahnya disamakan. Itu yang menurut saya kurang tepat. Mungkin perlu kajian juga ya. Kajian. Tekan giliran Jakarta beda, kalau nggak bisa disamakan Jawa Barat sama Jakarta, kan tipologi dan segala macamnya. Tapi bilang ini Jawa Barat gak akan efektif, pakai riset orang yang di Eropa gitu. Yang jelas-jelas iklimnya aja beda ya. Iya jelas-jelas jauh gitu ya. Kenapa sih kok sentimen pisan sama Jabar? Kunaon? Tolonglah. Ya padahal kan mau niru tetangga bisa nih, nggak masalah nih. Iya. Giliran Jabar, wah harus mengikuti peraturan. Oh nggak efektif, risetnya ada nih di Eropa sekian. Coba, kenapa sih sentimen pisan sama Jabar? Kunaon atau Iro? Dan ini ada respon yang menurutku strike dari Kang Deddy ini, meluncur. Cus. Ninyo, ya. Ini ada cuplikan pidato Kang Deddy yang di-repost sama Jabar Petarung 6 jam yang lalu. Dengan caption, kita ingin melindungi anak seperti Barat, tapi lupa mendisiplinkan seperti Barat. Nah, ini pukulan yang telak juga mungkin untuk para pengamat, elit yang dikit-dikit researchnya di Eropa, di Amerika sana. Nah, poin ini yang mungkin mereka lupa, yang akhirnya disentil sama Kang Deddy nih. Ceki. Play. Sistem pendidikan Indonesia pakai pola Barat nggak bisa, taruhan bubar saya katakan. Kenapa? Beda Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di Barat, iya bener, tapi negaranya tertib.
Nggak bisa anak kecil beli rokok, nggak bisa anak kecil minum, nggak bisa anak kecil nonton, nggak bisa anak kecil naik motor, nggak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nggak bisa, negaranya hadir, alat negaranya hadir. Indonesia, anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh nyubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno, di mana-mana anak bisa mengakses minuman, di mana-mana anak bisa mengakses rokok, di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia knalpot dirubah jadi brong, motor seseknya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Nggak bisa ini bangsa. Kenapa? Nggak sesuai antara prinsip barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Gak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Sayur lodeh itu dicampur, sayur asam dicampur dengan sop. Nggak bisa, Pak. Hidup ada judulnya. Itu kalau beragama. Giliran puasa, yang puasa awalnya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU, karena ingin sedikit. Ini kan nggak bisa. Orang harus konsisten. Saya tahu. Makanya orang yang pendidikan barat, jangankan memimpin yang terlalu besar, suruh jadi kepala desa belum tentu kuat. Ahli perbankan di Amerika suruh pimpin BJB, belum tentu kuat. Kenapa? Di Amerika nggak ada nginjek, di sini ada nginjek kalau ingin dapat ini pinjaman. Hanya di Indonesia, Pak, satu perusahaan mau bangkrut bisa nipu seluruh bank pemerintah maupun bank daerah, namanya Sritek, hanya di Indonesia. Padahal direkturnya itu dulu pernah lulus OJK, ada sertifikat. Hanya di Indonesia sertifikat itu tidak bermakna terhadap moralitas, hanya di Indonesia. Kan ini penting, kan beda. Maksud saya, kalau saya sudah mendeklarasi saya mau orang Indonesia, saya orang Sunda, saya akan pakai gini, udah terserah, saya pakai gayanya begini, sudah. Kemudian saya akan terus bekerja mengembalikan alam ini, mengembalikan anggaran ini agar jatuh pada rakyat, dan saya ingin merubah pola berpikir rakyat. Yang hari ini orang Sunda itu kapiuhan, orang Sunda itu sudah kasurupan. Yang kasurupannya bukan oleh Prabu Siliwangi, kasurupannya oleh Spiderman. Saya ingin merubah pola mereka, saya ingin membangun mereka. Bagaimana? Sekolah mereka harus jam setengah 7, bukan jam 6:30. Kenapa? Agar mereka bangun pagi jalan. Sudah. Ibu-ibunya harus masak di rumah agar mereka bisa makan yang sehat. Kenapa? Mas Sujiwo tahu, karena dalam masakan ibunya, dalam sayur ibunya, dalam air minum yang diberikan ibunya, ada nilai, ada roh, ada jiwa ibunya hadir dalam makanan itu. Rugilah ibu-ibu saat ini tidak ibu kayak ibu saya dulu. Dirindukan karena apa? Air tehnya, dirindukan sayur bontengnya, dirindukan sayur asemnya. Hari ini barangkali ibu yang tidak bisa lagi masak buat anaknya, jangan-jangan anaknya sudah tidak punya kerinduan pada ibunya. Kenapa? Tidak ada lagi yang dirindukan. Nah, Indonesia itu. Sehingga kenapa doa-doa ibu-ibu zaman dulu tajam? Kenapa? Gak usah banyak basa-basi dia. Kenapa? Karena dalam seluruh relung jiwanya itu ada jiwa anak. Apa yang terjadi pada anaknya? Dia menggigil kedinginan. Kenapa? Anaknya di sana musibah, dia sudah menggigil. Sebelum musibah perasaannya sudah beda. Anak saya kenapa ya? Anak saya sekarang itu bisa jadi anaknya hilang 2 hari, ibunya santai saja, nggak bisa merasakan firasat apapun. Ini kan rugi loh. Nggak bisa. Itu. Iya. Gak bisa disamain gitu ya. Giliran wah ini yang penting kontra aja, cari risetnya, pakai riset Eropa coba. Iya. Sedangkan kedisiplinan sehari-harinya nggak pakai yang Eropa gitu. Jangankan kayak contoh kecilnya aja ya Mang ya. Kalau di Indonesia kayak banyak kan anak kecil disuruh beliin rokok buat papahnya atau siapanya gitu. Kalau di luar negeri tuh ada, waktu itu aku pernah lihat di TikTok atau Instagram gitu,
itu nggak boleh karena mau beli itu harus ada KTP kalau nggak salah. Jadi Iya. anak kecil nggak boleh beliin rokok gitu. Apapun alasannya Apapun gitu kan. alasannya. Iya, itu dia. Tolonglah ya. Sama mungkin sekarang tuh udah jarang banget mau pulang kenapa kangen masakan mama gitu. Sebenarnya di sini aku ngeliat fokusnya Kang Deddy itu ngebenerin SDM-nya, ngepekain lagi rasanya gitu. Makanya banyak banget momen Kang Deddy tuh kayak yuk olah rasa lagi gitu. Biar lebih peka gitu. Cuman kan Elit tidak suka ya tantrum. Tapi karena kangen gitu. Ajak dong kita ayam meren gocap mah gitu. Bagi atuh gitu. Iya, tolonglah ya. Sebenarnya udah ngejauh banget tadi kan saat ada pengamat yang pakai research dari Eropa buat diterapkan di Jabar gitu kan. Giliran Jabar mau ikut Jakarta beda gitu. Giliran Jabar mau gas terus nggak bisa. Di Eropa ini udah ada, nggak kebukti. Yang sebelumnya juga kan nggak bisa nih. Di Amerika sana ada barak militer teuing lieur aing mah. Coba tolonglah kita kasih nextnya nyo. Cus Nih nyo, dari liputan 6 kita lihat ada apa ceki-ceki. Play. Kami lanjutkan liputan 6 siang. Informasi yang berikut ini khususnya bagi anak sekolah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerbitkan surat edaran agar jam masuk sekolah siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dimulai pada pukul 6.30 pagi. Ya, sebenarnya clear 6.30 kan? Iya. Ini kenapa tempo masih ke 6 gitu? Gak tahu. Ibu-ibu, jam berapa sih anak-anak biasanya bangun pagi untuk sekolah? Buat siswa sekolah di Jawa Barat sepertinya mesti siap-siap nih bangun lebih pagi. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melemparkan wacana masuk sekolah jam 6 pagi, kini SE alias surat edarannya telah resmi diterbitkan. Mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA, jam masuk sekolah diseragamkan pada pukul 6.30 pagi setiap hari Senin hingga Jumat. Yang membedakan adalah durasi waktu pembelajaran minimal. Mulai dari 195 menit untuk siswa PAUD hingga 9 jam pelajaran bagi siswa SMA. Saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Lalu, apa kata orang tua? Saya setuju sekolah lebih pagi, kenapa Bu? Ya karena sama aja masuk jam 7 juga bangunnya tetap jam 5 gitu kalau anak saya ya Pak ya gitu. Ditakutkan macet di jalannya itu ya, takut kesiangan gitu. Ya mudah-mudahan sih ya enggak lah ya, kalau pagi-pagi mungkin masih rada lowong. Gubernur juga harus memikirkan misalkan orang tua yang memiliki 3 anak, 4 anak, dan sementara anak-anaknya itu semua sekolah. Nah, bagaimana mungkin nanti orang tua itu mengantar anak-anaknya, misalkan ada yang sekolah SD, SMP kan beda-beda. Pemerhati pendidikan menyoroti jam tidur anak-anak yang berpotensi terganggu dengan kebijakan masuk sekolah lebih pagi. Iya, kalau berkaitan dengan tadi soal nggak ada narasumber lain gitu, Kak Seto gitu misalnya atau siapa gitu ya. Asal di Metro ibu ini, di liputan 6 ibu ini lagi udah pasti kontra. Coba, aduh, aing mah kuat irah ieu teh. Kaget aku, untung nggak keselak air sih ya. Dengan kebijakan masuk sekolah lebih pagi. Iya, kalau berkaitan dengan tadi soal tidur cukup, sebenarnya kalau anak muda pada usia remaja ya, mereka itu punya apa namanya jam biologis itu yang sebenarnya berbeda dengan kita yang udah tua atau sudah dewasa seperti ini ya. Jadi ada beberapa sebenarnya riset di mana secara biologis anak-anak itu justru mereka itu harus tidur lebih, maksudnya agak lebih malam, tidak tidur awal seperti pukul 8 gitu ya. Anak-anak tuh justru remaja itu dia riset itu menunjukkan bahwa dia harus lebih agak malam. Yang kedua bangunnya lebih siang. Meski surat edaran tak bersifat mengikat atau berkekuatan hukum, berbagai konsekuensi dari kebijakan ini tetap mesti kembali dikaji. Apa urgensinya?
bagaimana kesiapan transportasi dan fasilitas pendukung, serta efektivitasnya mendukung kualitas pembelajaran siswa. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan. Gila, gempuran dari elit-elit yang tantrum buat kebijakan Jabar. Coba heran aku mah ya. Ya namanya kalau orang tua sih pasti maksudnya wajar kalau ada yang setuju ada yang enggak juga Ya, gitu. Itu wajar sih menurut aku ya. Tadi juga kan ada yang setuju karena sama aja, toh Iya. bangunnya jam 5 juga, mungkin ibadah dulu sebelumnya atau seperti apa. Iya. Terus juga tadi ada bapak-bapak yang mempertanyakan kalau anaknya lebih dari 1, 2, 3, 4 gimana nanti nganterinnya dan segala macamnya gitu kan. Ya wajar. Makanya di sini juga memang pengen nanya santuy people sebagai mungkin banyak juga yang orang tua di sini. Iya. Poin opininya seperti apa gitu, setuju tidak, khususnya yang di Jabar ya, Iya. karena ini kan kebijakannya buat Jabar gitu ya. 6.30 setuju enggak gitu. Karena kalau yang di Jakarta kan sudah jalan sudah gitu jalan. dan aman-aman aja, tidak dikritisi. Iya. Sebegitunya nggak ada tuh riset-riset waktu pas Jakarta itu riset nih, Perlu dikaji gitu ya. Iya, giliran Jabar harus riset, harus ngikutin Eropa, ini Eropa. Kemana Pak lah liar, coba tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Iya. sebenarnya ini ada detailnya, cuman aku nggak ngerti apa nggak riset gitu atau seperti apa gitu. Kok kayak kesannya tuh jam 6 padahal setengah 7 kan, Iya. jam 6 gitu. Terus kesannya kayak semuanya harus dilakukan gitu, harus ngikutin. Kesannya kayak mau di frame-nya ke arah otoriter banget gitu. Padahal mah fleksibel ini dari Kompas TV kita lihat nih, ceki-ceki. Play. Pengelolaan gini, jadi jam 6.30 tuh dulu saya waktu jadi bupati malah jam 6. Dan banyak daerah pegunungan. Nah, kalau seperti nanti kita bisa lihat, yang penting kan standarnya 6.30. Dari standar 6.30 nanti ada aturan teknis, Pak. Yang aturan teknis nanti yang menerapkan adalah kepala UPT-nya. Kepala UPT nanti berdasarkan distribusi wilayah dan bagaimana kondisi wilayah. Itu kan umumnya dulu, kan ada yang bersifat ketentuan umum oleh gubernur, nanti ada ketentuan khusus yang dibuat oleh kepala UPT-nya masing-masing. Berarti Menyesuaikan dengan kultur wilayah. Tapi kalau di daerah pegunungan malah jaraknya lebih dekat, Pak. Kalau ke SD dan SMP. Tapi kalau ke SMA bisa jadi jaraknya lebih jauh. Nanti kan ada hitungan. Gini, karena mereka kan sudah tidur jam 9 nih. Karena sudah tidur jam 9, maka pekerjaan di sekolah diselesaikan di sekolah. Karena selama ini kan ada sesuatu yang ironi. Ironinya bagaimana? Gurunya ngasih PR pada muridnya, yang ngerjainnya orang tuanya. Pas soal jam malam itu kan mudah mulai sosialisasi Ya. setiap malam. Nah, kalau ada siswa yang kedapatan di Ada SP1 nanti dari kepala sekolahnya. Oh, dari sekolah berarti? Iya, sekolah. Nanti dia nanti kan melaporkan ke sekolah tuh, nanti terintegrasi, tersistem. Dan itu nanti sistem aplikasinya akan kita buat. Laporan dari polisi, laporan dari Babin Kamtibmas, Babinsa, laporan dari kepala desa, RT RW, nanti masuk ke sistem aplikasi kita. Sehingga nanti di peta data Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sudah terbaca setiap hari. Ada berapa anak yang bolos, ada berapa anak yang sakit, ada berapa anak yang malamnya itu begadang. Itu nanti ada petanya. Sanksi terberatnya apa, Pak? Pembinaan. Masuknya dibarakin nanti. Sebenarnya clear kan, 6.30 tuh garis besarnya gitu kan. Nanti based on daerahnya lagi gitu. Iya. Kalau dari apa tadi kepala UPT daerah tuh, Pak tidak memungkinkan kita untuk 6.30, kemungkinan mungkin jam 7-an gitu. Karena kondisi daerah dan sekitarnya. Ya udah gitu. Iya. Misalnya ada juga, Pak kayaknya kita bisa di jam 6-in deh, lebih enaknya kalau 6.30 nanti bla bla bla, jadi jam 6 aja ya oke gitu. Iya. Tapi garis besarnya ada tuh. Diskusi nego menyesuaikan dengan tempat masing-masingnya ada juga gitu. Jadi enggak yang otoriter saklek gitu. Iya, mungkin yang penting nanti diinfoin aja. Jadinya gimana nih fixnya di daerah ini gimana, di daerah ini gimana gitu ya. Iya, terus juga udah enak tuh, nggak ada PR lagi kan, karena ya tahulah PR-nya dari sekolah yang ngerjain orang tua gitu Iya, kasarnya ya. Apalagi sekarang udah ada Google ya. Terus juga kemarin sempat ada ramai juga tuh yang soal jam malam, katanya kalau ke gap tangkep langsung bawa ke barak gitu. Padahal kan enggak, nanti di-report lagi ke sekolah. Keputusan sekolahnya itu baru yang nanti yang menentukan. Misalnya dari sekolah, wah ini udah nggak bisa kena terus, ngajuin sekolahnya, Pak ini mau Pak dibawa dibina gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya mah diskusi terbuka lebar gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa
Mungkin minyaknya kali ya, jadinya ngegorengnya nggak bener gitu kali ya. Apa gimana ting kan, liur kan Iro coba. Jadi pokoknya mah mungkin selamat lah ya buat para warga Jabar, 5 tahun ke depan bakal punya gubernur yang sat-sat merespon gitu kan. Tapi buat para elit gitu yang terutama yang sering kontra gitu ya, selamat lah 5 tahun ke depan bakal tantrum terus. Iya, karena pasti banyak kebijakan-kebijakan yang lain juga kan. Pasti. Ini aja baru 100 hari lebih udah seperti ini. Coba elit. Dah, mungkin sementara segini dulunya. Kita persiapan untuk nonton timnas. Jangan lupa jalur langit Santuy People, kita doakan supaya menang. Yes. Sekarang mumpung si Pakun lagi bobo karena si Abu juga pengen ngajak main gitu ya. Sekarang kita meluncur ke setting tuh Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo, Super Thanks kita dari video kemarin ada 3. Ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Burah halu. Itu kan sudut pandang ibu, katanya kajian itu buang waktu dan biaya Bu, orang tua dan anak-anaknya juga nggak masalah kok. Tapi kalau jam sekolah pagi jam 6.30 mah di Jakarta udah dari dulu. Anak saya juga jam 6 pagi udah berangkat dari rumah. Tuh dengerin nih, ibu-ibu Santuy People nih, andalan kita nih, dengerin ibu yang itu. Coba tolonglah. Nextnya dari Link Silverberg. Antepkan, biarin aja Mang, namanya juga si Ibu RL mah nyari rezeki dari exposure. Mayanlah bahan ketahuan sehat-sehat Bang Benda. Salam Silverberg kemana wae teman Mamang nih. Nextnya lastnya dari Indis Charlander. Saya stay di Swedia. Oke. Anak pertama saya duduk di kelas 2 SMA dan yang kedua duduk di kelas 1 SD. Rata-rata mereka mulai pukul 8 pagi. Bagi siswa-siswi yang mau breakfast di sekolah bisa datang lebih awal. Sarapan dan makan siang disediakan dari sekolah. Anak yang duduk di sekolah dasar selesai lebih awal antara pukul 1 atau pukul 2. Bagi orang tua yang bekerja dan tidak menjemput anak selesai sekolah, ada tempat untuk penitipan anak tuh sampai waktu ditetapkan atau sampai ortu siswa atau siswinya menjemput anaknya masing-masing. Nah, bagi anak yang duduk di SMA selesai pukul jam 4 sore itu ya. Namun terkadang ada ujian atau jam tambahan di sekolah. Bagi anak yang duduk di SMP atau SMA, jika terlambat, kami memiliki sistem otomatis yang connect ke email atau telepon orang tua untuk memberi informasi bahwa anak tidak berada di sekolah atau terlambat sekalipun terlambat 1 menit. Setiba di rumah melakukan aktivitas seperti biasanya, meluangkan waktu bersama keluarga, makan malam, mengerjakan tugas sekolah, menyiapkan perlengkapan untuk aktivitas esok hari sampai pukul 20.00 atau 21.00. Mandi lalu beristirahat. Kami terbiasa mandi pada malam hari sebelum tidur di Swedia karena pagi hari terlalu dingin dan tidak banyak waktu untuk itu. Dan paginya kami bangun awal dini karena di luar negeri semua harus on time. Mungkin Indonesia sudah waktunya untuk merubah kebijakan yang lebih baik terhadap sistem-sistemnya. Untuk pendapat anak baiknya, tidur lebih lama dan bangun lebih lama saya rasa kurang cocok ya. Seluruh negara berlomba-lomba dalam segala hal. Kenapa Indonesia malah bergelut dengan kebijakan-kebijakan yang memakan waktu dan hasil yang belum pasti. Saya sebagai warga Indonesia yang berdomisili di luar masih berharap Indonesia masih bisa memperbaiki dan mampu bersaing bahkan lebih baik dari negara lain. Semua tergantung pemimpin dan kesadaran masyarakatnya. Tuh, ini poinnya. Kita lihat ya, detail yang diceritakan itu sistemnya udah keren banget. Yang bolos masuk ke email udah terintegrasi keren gitu. Ini yang dimaksud Kang Deddy gitu. Jadi jangan nyomot segelintir aturannya aja gitu. Bawa semua sistemnya yang baik dicontoh. Nih kalau ngeliat detail kayak gini nih, ini disiplin banget pasti di sana kan. Ya coba ya. Terima kasih loh sharingnya Kakak Indis Charlander. Iya, terima kasih banyak tuh. Harusnya di forward ke ibu yang itu ya. Coba tolonglah. Dan habisnya terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyunyu dan Mamang, Abu yang lagi pengen main, Pakun yang langsung minta jatah super thanks, dua topi mangkok cabut dulu.